Shalom adik-adik. Shalom. Oh, kurang semangat. Shalom adik-adik. Shalom. Tepuk tangan. Semangat baru dibilang anak Tuhan. Baik, biar lebih semangat. Bagaimana kalau kita bernyanyi? Setuju. Setuju? Happy ya. Tahu itu semua? Tahu. Happy ya. 3 ya. Happy ya. Happy ye. Senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kemenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Baik adik-adik, sebelum abang di sini bercerita, janji sama abang kalian harus tenang ya. Iya, Bang. Janji? Janji. Yang tenang nanti abang belikan jajan. Yeay. Ya. Iya. Baik adik-adik, di sini abang akan menceritakan sama kita masuknya Injil di Pulau Nias. Masuknya Injil di Pulau Nias. Jadi adik-adik di cerita ini sangat sedih sekali. Jadi jangan ada yang nangis juga ya, abang bilang sedih. Jadi pada awalnya adik-adik di Pulau Nias ini masih belum ada agama, masih belum ada yang namanya menyembah, belum ada yang namanya Tuhan Yesus. Adik-adik di Pulau Nias ini masih menyembah adu, menyembah patung. Tahu adu nggak? Tahu patung? Tahu. Ini sebelum ada agama di Pulau Nias, adik-adik, ini yang disembah oleh kakek dan nenek moyang kita. Belum ada Yesus sama mereka, belum ada Tuhan itu sama mereka. Jadi mereka jika jumpa patung ini, adik-adik, mereka selalu sembah bahwa itu yang menciptakan mereka. Tetapi apa yang Tuhan katakan di surga? Apa katanya? Ya Tuhan, kok anak-anak saya yang manis-manis, yang cantik-cantik, kok sembah patung sih? Kok disembah? Itu bukan pencipta, adik-adik. Ini cuma patung, bukan apa. Jadi hati Tuhan sedih. Dia sedih melihat anak-anaknya menyembah patung. Betapa sedihnya. Mungkin untuk saat ini, jika ada Tuhan di sini, bakalan dipukul kita karena kita sembah patung. Jadi Tuhan tidak mau kalah. Tuhan tidak mau kalah bahwa anak-anaknya menyembah patung. Jadi dia mengutus. Ada seorang, pada awalnya ada seorang penginjil yang percaya akan Yesus. Ada seorang penginjil yang percaya akan Tuhan. Dia pada awalnya dia pergi ke Kalimantan, adik-adik. Tahu nggak yang pergi ke Kalimantan itu siapa? Tidak kan? Pasti tidak tahu. Nah, pada awalnya dia pergi ke Kalimantan. Ini kakek kita ini, Tuhan kita ini. Tahu nggak yang ini? Tidak. Pasti tidak tahu karena kalian kan udah masih anak-anak kecil. Ini adalah adik-adik Tuhan kita Denimer. Tuhan kita Denimer. Jadi dia adalah tokoh utama, tokoh yang mengabarkan Injil di Pulau Nias. Dia ini dari Jerman, adik-adik. Jauh-jauh dari Jerman pergi mengabarkan Injil di Pulau Nias, betapa capeknya. Jadi pada 27 September 1865, adik-adik, Tuhan kita Denimer ini berangkat dari Jerman. Ambil tas, ambil baju, ambil sepatu, berangkat. Tujuannya ke Pulau Nias untuk mengabarkan Injil. Jadi pas dia pertama-tama bukan dulu di Nias loh, dia sampai ke Sulawesi. Dia mengabarkan Injil di Sulawesi karena di Sulawesi juga tidak ada yang percaya akan Tuhan Yesus. Jadi dia kecewa. Kenapa tidak ada yang percaya sama Tuhan di Kalimantan? Saya pindah saja.
Keduanya dia pergi lagi ke Jawa, ke Pulau Jawa adik-adik. Di Pulau Jawa tidak ada juga yang percaya dengan Tuhan. Setelah itu dia tidak mau kecewa, dia tidak mau patah semangat. Lalu dia pergi ke Pulau Batak. Tapi Papa kita ini Tuan Deninger tidak sampai di Batak. Dia hanya sampai di Padang. Istrinya sakit. Betapa kecilnya hati si Tuan kita Deninger ini, istrinya sakit. Hanya untuk mengabarkan Injil Tuhan, dia rela-rela meninggalkan istrinya dari Jerman, pergi ke Indonesia untuk mengabarkan Injil Tuhan. Tetapi di perjalanan istrinya sakit. Tetapi di saat sampai di Padang, ada orang Nias yang bertemu dengan Tuan kita Deninger ini, adik-adik. Jadi mereka akrab. Karena mereka akrab orang Nias ini, jadi orang Nias ini percaya akan Tuhan. Karena dia percaya akan Tuhan, Tuan kita Deninger ini mengatakan, kamu orang mana? Katanya orang Nias. Oh, jadi ada, kata dulu Tuan kita ini, ada harapan di Pulau Nias bahwa mereka akan percaya akan Tuhan. Karena Tuan kita Deninger ini pernah mendengar juga di Pulau Nias masih belum ada agama, masih belum ada yang namanya penyembah Tuhan Yesus. Yang ada cuma ini. Mereka masih percaya dengan ini. Jadi dia mengambil tekad besar. Dia harus pergi ke Pulau Nias untuk mengabarkan Injil Tuhan, bahwa Tuhan itu ada, bukan palsu. Jadi pada awalnya dia pergi ke Nias pada tanggal 27 September 1865. Tahun berapa? 1865. Dia sampai di Gunung Sitoli di Tokia, adik-adik. Dia sampai di Gunung Sitoli di Tokia. Sesampainya di Gunung Sitoli, kakek dan nenek moyang kita menganggap Tuan kita Deninger ini penjajah. Mereka menganggap bahwa di Pulau Nias akan kembali dijajah oleh Belanda, oleh Jerman. Tetapi Tuan kita ini Deninger ini bukan ke Nias untuk menjajah, tetapi mengabarkan Injil. Mengabarkan bahwa Tuhan itu ada, bukan patungnya. Jadi sempat Tuan kita ini Deninger diusir, diambil tombak oleh kakek nenek moyang kita, ditombak, pulang kau ke rumah kalian, pulang. Kenapa ke sini kau menjajah Pulau Nias? Padahal bukan untuk menjajah, tetapi untuk mengabarkan firman Tuhan. Tetapi Tuan kita Deninger tidak mau kalah. Dia tetap berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, berikan hati yang teguh kepada saya, supaya saya bisa menjalani ini dengan rasa kuat. Biar saya tidak bisa dikalahkan oleh Pulau Nias. Saya ingin mengabarkan Injil bahwa kamu itu ada Tuhan, bahwa Tuhan itu yang menciptakan kita. Ini tadi dibuang, tidak dipercayai lagi, bahwa memang benar ini tidak ada gunanya lagi, adik-adik. Ini bukan pencipta kita, ini cuma patung. Tetapi yang menciptakan kita, yang memberikan kita hidup adalah Tuhan. Jadi adik-adik, di cerita ini tentang masuknya Injil di Nias harus kita peringati. Karena ini memang benar-benar cerita ini memang benar-benar harus diperingati, adik-adik. Harus diperingati oleh agama Kristen di Pulau Nias. Karena pada tanggal 27 September adalah tanggal masuknya Injil di Pulau Nias. Jadi adik-adik harus mengingat-ingat bahwa tanggal 27 September itu adalah tanggal masuknya Injil di Pulau Nias. Jadi adik-adik, jangan juga adik-adik menganggap bahwa Yesus itu tidak ada seperti kakek nenek moyang kita pada zaman dahulu. Mereka menyembah berhala. Tidak ada gunanya, adik-adik. Jadi kita harus percaya, kita harus
Kita teduh bahwa Tuhan Yesus itu ada. Kita harus melanjutkan perjuangan Tuhan kita Deninger tadi. Siapa dulu tadi? Tuhan kita Deninger. Jangan kita buat kecewa perjuangan Tuhan kita Deninger. Dia capek-capek dari Jerman ke Nias hanya untuk memberitakan Injil. Bahkan dia meninggalkan istrinya hanya untuk memberitakan Injil di Pulau Nias. Sekian cerita dari Abang. Tuhan Yesus memberkati.